Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Fasadaqa habibun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram jemaah Masjid Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat, diberikan panjang umur dalam ketaatan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan wasilah pertemuan kita pada maghrib hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita dari rumah dengan niat sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majlis taklim, dengan duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita, kemudian kembali kita ke rumah masing-masing dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah hidup kita, berkah keluarga kita, selamat kita dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam semoga berlimpah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan kita semua tentunya sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan pengajian kita yang tertunda pada pekan kemarin karena hujan barangkali ya, kemudian jemaahnya ada sedikit. Ini ada ibu-ibu ya di belakang ya? Ada ya, ibu-ibu yang ada berapa orang? Insyaallah satu ya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak jemaah sekalian kita semua membaca surat Al-Fatihah kepada Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hudri yang telah mengarang kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kerinduan beliau atas ilmunya dengan mengarang sebuah kitab fikih yang diambil dari mazhab Imam Syafi'i diberikan kemudahan kepada kita, kemudian kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan almarhum Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hudri ini ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa likulli salih wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hudri bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya amin. Baik jemaah sekalian, kemarin terakhir saya kalau tidak salah membahas sampai malaikat ya, Pak Udin ya. Yang Udin bertanya, malaikat itu perempuan apa laki sih? Gitu ya. Cuma kalau mengetahui perempuan atau laki jelas bukan kewenangan kita, tetapi ketika Rasulullah didatangi oleh seorang malaikat ketika duduk bersama sahabat, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Artinya kalau melihat dari hadis itu berarti malaikat itu sedang menyerupai seorang laki-laki, dan tidak pernah malaikat mendatangi kepada Nabi berjenis perempuan. Itu ya, Udin ya. Saya jawab lanang. Waduh, nopo lanang. Jawabannya kalau dari hadis itu lanang. Itu ada di hadis kitab hadis Arba'in 40 yang kedua. Ya Rasulullah. Jadi telah datang kepada Rasulullah dan dia meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Maka dia bertanya tentang arkanul Islam, bertanya tentang rukun Islam. Baik, untuk
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang masih di Arkanul Iman, tentang rukun iman. Saya ulangi kembali, Arkanul Iman sitah. Jadi rukun iman itu ada 6 perkara atau 6 bagian. Antuk minu nabillah. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Siapa Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu. Artinya makhluk. Kalau Allah sebagai khalik, maka kita manusia sebagai makhluk. Kemudian wa malaikatihi, dan para malaikat. Artinya ini menggunakan isim jamak taksir. Banyak jumlahnya, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jelas bukan satu. Bisa juga sampai ribuan. Ini jamak taksir. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kalau Allah cuma nyiptain satu kitab, namanya kitabun. Kataba yaktubu, kitab, satu kitab. Tetapi di sini dipakai jamak taksir, maka namanya kutubihi. Dan Allah atau dan kita mempercayai kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah ada 4. 1 Taurat, Injil, ya. Semuanya adalah murni Allah yang menurunkan, bukan buatan manusia, bukan cetakan manusia. Itu agama jelas di Al-Quran itu cuma satu, bukan agama buatan manusia. Kalau Kristen, Yahudi, Nasrani itu buatan manusia. Agama yang diturunkan Allah adalah millata Ibrahim Hanifah. Apa? Agama yang lurus. Agama dari bapak moyang kita cuma satu, Ibrahim, yang diajarkan oleh Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang keempat, kita yang ketiga belum bahas ya? Iya, belum bahas. 3, baik. Wa kutubihi. Kalau berbicara kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-4. Dalilnya semuanya juga hafal mungkin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman itu kita, bukan hanya saja Al-Quran yang dipercayai, tapi bima unzila ilaika, tapi apa yang diturunkan sebelum Al-Quran itu. Artinya ada Taurat, Injil, Taurat, Zabur, Injil, urutannya sih kayak gitu. Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa alaihissalam, Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab tersebut. Maka Al-Quran menjadi salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah untuk menjadi pedoman bagi manusia. Apa tujuan Al-Quran turun? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian apa lagi Quran? Syifaun, sebagai obat. Kemudian apa lagi Quran tadi Pak Wayu? Furqan, pembeda. Pembeda mana yang benar, mana yang tidak benar. Basyira wa nadhira, sebagai kabar baik dan kabar buruk. Apa kabar baiknya? Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kabar baik itu buat siapa? Orang-orang beriman. Kalau kita beriman, kasih tahu sama Quran, wa basyiril ladzina amanu, kasih kabar gembira buat orang-orang beriman. Nanti di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dia akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar buruknya apa? Diancam sama neraka. Mengimani Al-Quran jelas ini hukumnya suatu wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya
semuanya mengimani, tetapi Al-Quran wajib kita jadikan pedoman hidup kita, menjadi tolak ukur sebagai orang Islam. Bagaimana caranya? Kalau kita mau mempelajari Quran, tentunya yang pertama kita harus mau belajar membaca. Banyak Pak dari orang Islam sendiri tidak bisa membaca Quran, artinya buta huruf. Sampai umur sekian tahun nggak bisa. Kenapa? Ketika mudanya sibuk dengan urusan dunia. Banyak Pak, bahkan kalangan-kalangan itu bukan kalangan yang bawah saya lihat. Jadi mereka yang bekerja super sibuk, yang manajer, yang direktur, saya sering ngajar privat orang-orang yang memang dia bekerja lumayan jabatannya, tetapi dengan Al-Quran sama sekali tidak. Jadi ketika tua datang penyesalan yang amat luar biasa ketika dia tidak bisa baca Quran. Jadi sangat disayangkan ketika usia kita sudah mulai senja, usia kita sudah mulai mengunding lah istilahnya, kita tidak bisa membaca Quran. Maka jangan sampai terjadi sama anak-anak kita nih di generasi kita. Kenapa? Kalau anak kita sama sekali tidak bisa membaca Quran, wallahu a'lam, entah apa nanti kedepannya dengan anak itu. Jangan sampai putra putri kita tidak mengenal Quran. Kalau kita dulu Bapak, ketika kita hidup di kampung, orang tua saya udah mau 5:30 aja kita dicari kalau lagi main, udah mau maghrib, suruh siap-siap mandi ke masjid sholat. Nggak mau disabetin, suruh belajar Quran, suruh belajar aja. Nggak ada listrik, tapi indah betul lah waktu kita belajar. Dan terasanya itu ketika kita sudah mulai menemukan jati diri kita. Kita sedih baca Quran, enak. Orang meninggal kita bacain Quran juga pas. Orang lagi pesta, orang lagi rame-rame dibacain Quran juga tidak salah. Jadi nggak ada letak kesalahannya Quran dibawa kemana pun. Ya, itulah keistimewaan Quran, salah satu mukjizat terbesar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Kalau ayatnya 6.666 ayat atau versi. Ya, ada juga yang kurang dari itu. Kemudian lama turunnya Al-Quran itu 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat yang pertama turun Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika apa? Di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Nabi Muhammad berkhidmat di Gua Hira, datang malaikat Pak. Dipeluk Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad. Kata Muhammad apa? Mana Nabi Qari. Sebetulnya bukan saya nggak bisa baca, Jibril bukan itu. Tapi apa yang saya baca? Suruh baca tapi nggak dikasih unjuk bacaannya sama malaikat. Kalau kita suruh baca mungkin Iqra. Baca ya baca, ada tulisannya. Tetapi waktu itu tidak ada tulisannya. Jadi salah betul kalau dibilang Muhammad itu ummi, tidak bisa baca. Muhammad itu seorang ummi katanya. Padahal salah besar, Muhammad itu bisa baca, bukan tidak bisa baca. Beliau itu seorang ekonom ulung. Itu ekonom ulung. Beliau itu seorang ahli strategi dalam perang. Beliau itu sebagai contoh dari suami-suami pada masa itu. Beliau itu banyak jadi dari beliau itu. Maka salah total kalau mengatakan Rasulullah itu tidak bisa baca. Dipeluk Nabi Muhammad, mana Nabi Korea Jibril. Disuruh lagi Iqra ya Muhammad, dipeluk lagi makin tersesat masa Nabi Muhammad. Akhirnya apa kata malaikat Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa turun surat Al-Alaq?
manusia yang harus dipelajari adalah suruh baca. Suruh baca dulu. Suruh baca. Kalau ilmu tasawuf, kalau ilmu filsafat, membaca itu bukan Quran sebetulnya, tapi suruh membaca diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu suruh baca itu dulu sebetulnya. Dari mana kita diciptakan? Betul Pak? Man arafa nafsahu itu bahasa filsafat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah atau mengenal Tuhan. Dari mana kita diciptakan? Min aina anta? Dari mana engkau? Ada 3 pertanyaan itu. Dari mana kita berasal? Dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari tanah yang busuk, lagi menjijikan. Quran surat Ar-Rahman. Betul Pak, kita itu dari tanah. Kalau ada yang manusia putih bukan dari tanah, enggak, semuanya dari tanah. Ada manusia yang diciptakan bukan dari tanah. Dari saripati tanah. Semua yang kita makan itu berasal dari tanah semua loh. Apa yang bukan dari tanah? Boleh kita pikir-pikir. Maka dari saripati tanah itu Allah jadikan nutfah. Dari ada di Quran surat Al-Mu'min. Kemudian dari nutfah jadi mudghah. Segumpal daging. Jadilah kita manusia. Hidup di alam rahim yang sempit. Di alam rahim kita. Jadi kita perjalanan hidup itu alam rahim dulu, alam dunia, alam kubur, alam barzah, baru alam akhirat. Berapa fase kita hidup? 5. Ya, kita ketika dalam perut itu nggak bisa apa-apa. Dibaca, suruh baca. Manusia itu pertama banget suruh baca agar dia mengenal Tuhannya. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sampai situ terlalu cepat nggak Pak? Ya. Takutnya nggak bisa ngitung berapa ini udah 7 Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran bukan hanya saja sekedar perkara keimanan saja. Banyak hal-hal yang menunjukkan tentang masalah kehidupan. Banyak tentang muamalah. Di Al-Quran juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hei manusia, hei orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah engkau atau kutunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Ini tuntunan hidup. Tu'minu billah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi perniagaan yang pertama adalah kita beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kita berjuang di jalan Allah. Nih agama kita berjuang. Nih agama kita, kalau kita bisa punya ilmu sedikit saja, khairun nasi anfa'uhum linnas, sampaikan kepada orang lain untuk menyebarluaskan agama Islam. Jangan sampai hanya pada diri kita. Hidup kita bermanfaat buat orang lain, dan orang lain mendapatkan manfaat dari kehidupan kita. Kemudian yang keempat, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25. Dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ke muka bumi ini terjadi perdebatan antara Allah dengan para malaikat. Di Quran surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kami berkata kepada para malaikat,
malaikat bahwasanya nanti di muka bumi ini akan kami jadikan manusia sebagai khalifah. Malaikat bertanya, bukankah kami lebih mulia ketimbang mereka, wahai Allah? Apa kata Allah? Engkau tidak tahu apa yang aku ketahui. Kata malaikat, manusia itu sukanya menumpahkan darah. Ayat berikutnya itu lanjutannya. Sedangkan kami seorang makhluk ciptaan Engkau yang nurut. Ketika Engkau perintah kami laksanakan. Kalau malaikat disuruh sujud, sujud saja, tak bangun. Kalau malaikat disuruh la tu'mar, mereka itu tidak pernah melanggar, tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat itu, kami jauh lebih mulia ketimbang manusia. Tetapi pada hakikatnya ada manusia yang lebih mulia dari malaikat. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mengimani kepada para rasul, bil khusus kepada rasul utusan Allah yang diturunkan kepada kita sebagai umat Islam, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bulan lahirnya beliau. Hari ini, bukan hari ini, bulan ini 12 bulan Rabiul Awal, beliau seorang manusia agung, seorang manusia termulia di antara manusia, terlahir untuk pertama kalinya di bulan Rabiul Awal. Beliau yang ketika kelahirannya ditunggu oleh seluruh, bukan hanya malaikat tetapi seluruh hewan itu menantikan kehadiran beliau. Terjadi peristiwa-peristiwa ketika beliau akan lahir ke muka bumi ini. Purnama itu terang banget. Angin, gak ada hembusan angin dia. Jadi alam itu tenang suasananya. Para kakeknya Muhammad tuh, siapa kakeknya Muhammad? Itu penuh kegelisahan di luar. Dan yang membantu persalinannya itu adalah istri dari para nabi yang Allah turunkan untuk membantu Sayyidatul Fatimah, Aminah. Kalau kata kita mah orang lahiran sama perawat ya. Kalau itu Allah turunkan istri dari para nabi yang menyambut kelahiran roh mulia, roh paling suci, yaitu Muhammad SAW, dan ditandai dengan matinya obor atau api apa? Majusi. Kemudian kalau saya kasih tahu mungkin dari Nabi Soto, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, ada yang apa? 25. Ini kan kita bukan anak TPA lagi ya. Kalau saya harus ajarin itu, tapi kita wajib mengimani apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu kita masih bersama Rasul, Pak, bisa bersama ini ngumpul, mungkin nggak aneh kita beriman sama beliau. Ya. Sahabat ketemu Rasul, kalau beliau belum pergi dari tempat duduk itu nggak ada yang berani bangun. Memandang wajah beliau itu ngedi pun sayang katanya. Jadi terperangah melihat ketampanan beliau, kewibawaan beliau. Kita umatnya yang di akhir zaman, maka itulah yang diagungkan oleh Nabi Muhammad. Kalian sahabat-sahabatku, kata Nabi, tetapi umat yang tidak pernah melihatku, dia adalah saudaraku. Kita ini saudaranya Nabi Muhammad, dan yang pertama kali yang beliau rindukan adalah umat akhir zaman yang tidak pernah berjumpa dengan beliau. Nanti Allah memberikan syafaatnya kepada kita. Jadi yang memberikan syafaat itu langsung beliau kepada umatnya yang tidak pernah bertatap muka dengan
Rasul kita pernah bertemu. Kita pernah membaca sirah nabawiyah? Enggak. Tapi kita dalam hati yakin bahwa beliau adalah pembawa berita kabar baik, pembawa penerang buat kehidupan kita, membawa agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kelima apa tadi? Wal yaumil akhir. Ini yang paling serem. Kita kagak percaya bakal terjadi hari kiamat akhir. Artinya kehidupan ini akan berakhir. Dunia ini masanya akan habis. Mata saya Rasulullah. Kata laki-laki yang datang dari Jawa itu, ya Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat? Ditanya seperti itu, Rasulullah apa jawab? Engkau yang bertanya dan Allah jauh lebih tahu ketimbang yang ditanya. Cuma Rasul pada waktu itu cuma ngasih tahu ciri-ciri tanda kiamat aja. Beliau tidak ngasih tahu dan tidak tahu kalau kiamat terjadi. Kan kita sekarang udah berbisik ke kuping kita itu kiamat akan terjadi hari Jumat atau malam. Kemarin tahun 2020 udah heboh mau kiamat katanya. Dibikinlah film sama orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi bisa bikin film sehebat itu? Kenapa? Karena mereka tahu tentang kejadian kiamat yang amat dahsyat. Di Quran itu banyak yang menceritakan tentang kiamat. Ada 7 surat: Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, At-Taghabun, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Zalzalah. Semuanya menceritakan tentang kehancuran alam ini. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya alam ini kan hancur dengan sehancur-hancurnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti bulu yang diterbangkan atau kapas yang ditiup angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung berterbangan, Pak. Manusia mah kecil, mungkin biasa aja kali kalau ada angin topan ke bawah ya. Tapi ini wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung yang kokoh nancap itu akan terbang. Artinya berapa goncangan bumi ini? Saking hebatnya. Manusia itu udah gak ada yang hidup, gak ada yang sanggup menyaksikan kejadian itu. Kita digonjang cuma 2 menit saja, gempa bumi 7 skala Richter, kelayangan, Pak. Mabok, puyeng, panik, apalagi digoncang. Goncangannya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini aku goncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka seluruh isi perut bumi ini akan keluar. Begitu menakutkan yang terjadi kiamat. Mudah-mudahan kita nggak nyampe nemuin kiamat. Ya Pak ya, mudah-mudahan jangan sampai. Tapi yang perlu kita pikirkan itu kiamat diri sendiri. Mati juga kiamat sebetulnya. Kita mati kiamat hidup kita terakhir selesai. Apa yang harus kita bawa itu saja sebetulnya. Kalau kita memikirkan kiamat yang kubro besar, wallahu alam kapan akan terjadi. Entah anak cucu kita nanti yang akan merasakan, entah bukan. Yang jelas kiamat pasti akan datang, dan bukan makin jauh tapi makin dekat. Ciri-cirinya udah nongol, Pak, udah muncul sekarang. Kalau kita bisa membaca keadaan saja, la taqrabu sa'ah, tidak akan terjadi atau tidak akan dekat hari kiamat bila waktu itu tidak berjalan cepat. Setahun terasa sebulan, iya, tahu-tahu besok mau puasa ya. Itu iya ya, tahu-tahu besok udah bulan Maulid lagi. Setahun terasa sebulan. Sebulan terasa seminggu. Kayaknya kemarin baru bulan ini deh.
tahu udah Oktober udah mau habis nih tanggalan. Seminggu terasa sehari. Pokoknya kan kita tadi ngomong udah Jumat lagi, pokoknya kayaknya cepet banget kan. Mikir nggak Pak gitu? Iya, karena sebetulnya bukan jam, kalau jam itu sama, tapi peredaran buminya yang makin udah longgar. Kalau dari itu apa namanya? Udah longgar. Baut. Kita tahun 70 60 mungkin sehari kayak lama banget Pak ya, betul. Tahun 90 pun saya rasain masih lama itu. Kita puasa menunggu beduk maghrib itu buset dah, lama bener ini maghrib. Haus. Tapi sekarang puasa bawa tidur sampai lohar juga maghrib bentar. Karena waktu sudah makin cepat, maka kiamat tidak akan lama lagi. Ini hadis. Kemudian sehari terasa 1 jam. Tahu-tahu maghrib lagi, tahu-tahu besok, ya begitu deh. Bangun tidur, aktivitas kelapa-kelapa zuhur. Habis zuhur nggak apa-apain, tahu-tahu asar. Malam tidur, tahu-tahu subuh lagi. Kalau manusia yang berpikir apalah tetap berpikir, pasti dia akan merasakan dan akan mengefisienkan waktu supaya mungkin digunakan. Tidak bersendagurau. Walaupun dunia ini kata Allah, dunia ini tempatnya manusia bersendagurau, bercanda, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tempat manusia bercanda. Kiamat ngeri kalau kita berbicara kiamat, karena apa? Akan terjadi huru hara sebelum kiamat itu datang. Mungkin kalau huru hara, kalau umur kita panjang, mungkin bisa juga ngalamin huru haranya. Huru haranya pun udah mengerikan. Huru hara kiamat itu nanti di Timur Tengah akan terjadi peperangan yang tidak berhenti-berhenti. Sekarang ini sudah muncul sebetulnya. Timur Tengah aja, Arab sama Yaman aja udah gak ukur. Ya? Palestina dari dulu gak kelar-kelar tuh perang. Suriah udah habis. Ya? Nanti kalau sudah Timur Tengah perang, nanti kembali ke wilayah daratan Eropa. Kalau dunia ini udah kacau walau perang semua, memperebutkan. Kenapa mereka berperang? Karena hasil bumi yang mereka itu udah gak ada. Akhirnya mereka berebut ingin menguasai di negara mana nih yang paling dominan. Diperangin, nanti siapa negara yang paling kuat. Nah, huru hara seperti itu saja pun kita sudah gak akan kuat. Belum lagi selesai itu akan terjadi. Jadi kalau sudah seperti itu tanda-tanda kiamat besar. Muncul lagi Dajjal. Ini Dajjal nih ngelilingin dunia ini cuma 3 hari saja. Timur, barat, selatan, utara cuma 3 hari dia selesai di Madinah. Kota Madinah, kota Mekah yang bisa dia masukin sama Yaman. 3 kota, 3 negara itu bisa dimasukin sama Dajjal. Di Madinah yang koran katanya sekarang sudah dibuat istana Dajjal. Dia bisa masukin kota Dajjal, kota Madinah itu. Maka Dajjal itu menginjakkan kakinya ke bumi sehingga orang-orang munafik yang ada berada di dalam kota Madinah keluar ikut Dajjal. Seluruh pintu masuk kota Madinah dijaga oleh para malaikat. Nanti setelah kiamat itu akan terjadi. Maka Dajjal akan mencari orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikutnya, dan dia mendeklarasikan diri dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kenapa enggak? Kita saja begini Pak. Kalau kejadian itu terjadi sama kita, umpamanya kita sedang kelaparan, anak kita sedang sakit, datang dia, isi Dajjalnya, kamu mau sembuh mau? Tapi akui dulu aku sebagai Tuhan. Sembuh. Mau lapar mau makan, tunjuk keluar makan. Siapa yang akidahnya keluar? Siapa yang akidahnya keluar kalau sudah ketemu manusia seperti itu? Wa min fitnatil masiihid dajjal.
cobaan Dajjal itu amat berat, maka jangan sampai ketemu Dajjal. Auzubillah min dzalik. Dajjal ini masih ada di bukit, masih Allah sempat, masih diikat. Sampai beliau nanti ketemu sama orang Yaman, orang Yahudi, baru dia akan keluar. Setelah sungai Efrat itu mengering, ini sekarang sudah mulai mengering sih, danau mulai surut. Kalau orang-orang Yahudi sekarang sudah mempersiapkan nanam pohon yang bisa bersembunyi buat mereka supaya tidak ada kematian sama mereka. Ini sudah mulai tanda-tanda itu, ya. Tanda berikutnya banyak banget. Ketika umat Islam ini berlomba-lomba mulai membangun masjid banyak, tapi pengisinya nggak ada. Masjid megah, tapi pengisinya orang tua semua. Pengisinya orang berlomba-lomba mendesain masjid sebagus mungkin. Padahal bukan fisiknya sebetulnya yang harus dibangun, tetapi psikisnya. Masjid kecil penghuninya banyak, itu luar biasa. Subuhnya penuh. Hebat kalau Islam seperti itu. Ini sekarang yang dilombain apa? Membangun masjid, desainnya luar biasa, bagus, biayanya nggak murah. Untuk apa? Pamer saja. Untuk pamer-pameran saja. Isinya nggak ada. Apalagi tanda kiamat. Di Arab sekarang sedang berlomba membangun bangunan yang super canggih. Di Dubai ada gedung yang cakar langit ya. Berapa meter itu ke atas? 1000 ya? 900 sampai 1000. Sekarang lagi bangun di Jeddah. Raja Salman itu proyeknya ingin menyaingi Dubai. Nah, kalau kata Rasulullah di hadis itu, kalau orang Baduy di Baduy Arab turun ke tengah kota dengan bertelanjang dada, kemudian dia membangun itu menjadi orang kaya dan di situ dia berhidup bermewah-mewahan, sebetulnya itu terjadi apa yang diucapkan Rasul itu. Sekarang sudah terjadi. Cuma masalah kiamat itu masalah waktu saja, kapan terjadinya. Tanda-tanda itu sudah ada. Di Arab itu orang Baduy turun bertelanjang dada tanpa beralas kaki turun ke kota. Kemudian dia membangun gedung yang tinggi. Terbukti sekarang seperti itu. Di Jeddah atau di Dubai yang kecepatannya ke atas itu cuma 15 menit sampai atas. Naik liftnya kecepatan apa? Luar biasa orang-orang Arab. Ya, Allah kasih kelebihan itu, tetapi sesungguhnya tanpa mereka sadari tanda kiamat sudah mulai bermunculan. Dan terakhir adalah Raja Salman. Nanti tidak ada lagi dari regenerasi Raja Salman yang menjadi raja. Beliau punya 3 pangeran kalau nggak salah. Ini 3-tiganya ada yang jadi. Coba kita lihat nanti ke depannya jadi apa. Bahkan yang nanti muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu asal kata dari Ahmad Muhammad Mahdi, dari keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namanya Mahdi. Kalau kita urut si Ahmad Muhammad Mahdi sama, terpuji juga orang. Itu nanti yang akan membawa Islam, pemimpin Islam pada masa kehancuran. Dan beliau nanti yang melawan Dajjal. Walaupun pada akhirnya Dajjal itu mati oleh Nabi Isa alaihissalam. 9 bawah ya? 9 menit lagi. Ya, terjadi kiamat itu. Nah, ketika tanda-tanda kiamat ini sudah komplit dan terjadi, maka di akhir kehidupan kita adalah kiamat akan datang hampir ini, dan bumi ini digulung sama Allah hampir selesailah ya, bumi ini digulung, diselesaikan, maka tidak ada lagi kehidupan di muka bumi ini dan bumi berganti menjadi padang mahsyar. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal adasi ila rabbihim yansilun.
Ketika tiupan sangkakala yang kedua, manusia yang berada di dalam kubur mereka bangkit, mencari tempat perlindungan. Bangkit pada dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad di Quraisy Yasin. Berkumpul ribuan bahkan miliaran manusia nanti berkumpul di padang mahsyar yang tempat itu bukan tempat yang enak, tapi di situ tempat awal kejadian kita enak atau tidak enak. Tidak ada naungan Allah pada waktu itu bagi orang-orang yang tidak mau mendekatkan diri ketika hidupnya di dunia. Sengsara, ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya sampai, kenapa? Karena matahari pada waktu itu adalah tidak jauh di atas kepala. Haus. Kita tidak pernah memperdulikan siapa yang kanan kiri kita, belakang depan kita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, memikirkan, ini saya mau kemana, saya selamat atau tidak. Itu namanya yaumul ba'ts, hari bangkitnya manusia. Yaumul kiamah, yaumul ba'ts, yaumul mizan, atau yaumul hisab. Jadi katanya kayak gitu. Kiamat, bangun, dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul ba'ts namanya. Nanti kita dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lamanya hisab itu? Tidak ada yang tahu. Kita hisab di dunia aja di pengadilan, Pak. Berapa bulan baru kelar divonis? Itu balik lagi, Pak, belum balik lagi. Ujung-ujungnya baru terdakwa, Anda divonis 10 tahun masuk penjara, Anda divonis bebas. Itu perjuangannya luar biasa. Apalagi kita nunggu hisab dari Allah. Yang paling lama itu orang kaya. Kalau orang kaya itu super banyak pertanyaannya. Ente dapat harta dari mana, dibelanjakan kemana, terus satu-satu detail. Umur dari sekian tahun sampai sekian tahun nanti pakai apa? Diputar lagi rekaman kita hidup di dunia ini, diperlihatkan. Oh bagus, surga. Oh enggak bagus, neraka. Dah, akhir kehidupan manusia tuh khalidina fiha, mau neraka mau surga, khalidina fiha, kekal. Pak Waras, surga, wah enak Pak Waras. Memang tujuan kita. Pak Udin masuk neraka, Pak Udin. Umpamanya. Ya nggak apa-apa Pak Udin ya. Asal jangan beneran. Tujuan kita cuma itu. Allah pun cuma ngasih 2 pilihan saja, nggak ada yang lain. Cuma surga atau neraka. Akhir dari kehidupan manusia dan tidak ada masa dan waktu. Pada waktu itu sudah selesai, masa dan waktu itu nggak ada. Nggak ada hitungan lagi. Allah yang lebih tahu. Allah alam. Terus harus kita mengimani hari itu, wajib hukumnya. Tu'minu nabillahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Yang terakhir, wal qadari khairu wa syarri, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Takdir itu apa namanya? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketetapan Allah itu baik buat kita, maka kita terima. Oh, saya mah hidup begini aja udah alhamdulillah. Ketemu hidup tenang, mau ibadah ke masjid, nggak neko-neko, itu udah takdir Allah baik, kita terima. Tapi yang paling sulit adalah ketika takdir buruk menghampiri kita. Kita nggak heran, nggak ikhlas kalau ketentuan takdir buruk itu umpamanya anak yang paling kita sayangi, anak yang lagi kita rawat, anak yang lagi kita sekolahkan dipanggil oleh Allah. Itu batin kita itu biasanya kurang menerima sama takdir yang buruk seperti. Tetapi ada kuncinya.
Ketika sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai harus pergi meninggalkan kita, maka kuncinya adalah ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya Allah akan kembali pada Allah. Kita jangankan harta kita diambil sama Allah, nyawa kita pun kalau sudah dipanggil, diminta sama yang punya, kenapa kita tidak memberikan? Istri lagi sayang-sayangnya, lagi kita rawat-rawat, dipanggil sama Allah. Itu yang takdir buruk menghampiri kita. Kadang manusia tidak mau terima itu. Maka ketentuan apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah kehendak Allah, dan mutlak manusia tidak bisa tawar-tawar lagi. Wajib hukumnya kita percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir yang paling buruk adalah ketika kita ditakdirkan harus masuk ke dalam neraka Allah. Itu takdir paling buruk, ketentuan Allah. Kalau gitu Allah punya kehendak dong. Punya kehendak seseorang itu bisa masuk neraka atau masuk surga. Betul nggak Pak? Coba dipikir kembali. Ada orang yang mati husnul khotimah, ada orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau kayak gitu takdir apa usaha? Usaha ketika hidup maksud saya. Ketika kita usaha baik sebelum meninggal ini, tetapi ketika Allah takdirkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan di tempat maksiat utamanya, itu udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi takdir? Faidah jaa ajaluhu. Ini takdir, ketentuan Allah. Ketika datang kematian itu menghampirimu, la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Pulang dari sini mati, takdir. Bisa. Baik, saya singkat saja, sudah selesai rukun iman. Jadi yang pertama iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasulullah, hari kiamat, dan takdir baik dan buruk. Alhamdulillah selesai pasal yang tentang arkanul iman. Itu saja, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dekat kepada Allah,